Api iman Katolik tidak pernah benar-benar padam. Justru di tempat-tempat yang paling tak terbayangkan, nyalanya semakin terang. Salah satu contohnya adalah Republik Islam Iran. Di balik wajah negara yang dikendalikan oleh rasa takut, pengawasan ketat, dan hukum agama yang keras, sebuah kenyataan mengejutkan sedang berlangsung. Dalam kesunyian malam, di balik pintu yang dikunci rapat, dan di ruang-ruang tersembunyi yang nyaris tak tersentuh cahaya, pria dan wanita Iran berlutut dalam doa. Mereka menerima sakramen secara rahasia, menyembah Kristus di hadapan Ekaristi, dan membisikkan doa-doa yang diterangi cahaya lilin kecil. Ini bukan sekadar perubahan perlahan, ini adalah kebangkitan rohani yang sunyi namun radikal. Sebuah perlawanan iman yang tidak dipimpin oleh manusia, melainkan oleh Roh Kudus sendiri. Mereka tidak sedang menghindari bahaya, sebaliknya mereka dengan sadar melangkah ke arahnya. Penjara, pengucilan, bahkan kematian bukan lagi ancaman kosong, melainkan resiko nyata yang mereka terima demi kebenaran yang baru mereka temukan. Dan di pusat kebangkitan iman bawah tanah ini berdiri Gereja Katolik, sebuah gereja yang justru tumbuh ketika dipaksa bersembunyi. Apa yang membuat orang-orang ini tertarik? Apa yang mereka temukan dalam keheningan yang begitu kuat hingga sanggup mengubah hidup mereka sepenuhnya? Selamat datang di channel Sisi Media. Hari ini, kita akan membahas terkait mengapa banyak warga Iran diam-diam berpindah agama ke Katolik. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Di negara di mana pemerintah mengklaim berbicara atas nama Tuhan, dan di mana Islam tidak hanya menjadi keyakinan pribadi tetapi juga kewajiban hukum, sebuah revolusi spiritual yang tenang sedang terjadi. Di balik rezim teokratis Iran, semakin banyak warga yang mempertanyakan iman yang diwariskan kepada mereka. Ribuan pria dan wanita mulai menjauh dari sistem keagamaan yang telah lama mengatur hidup mereka, dan banyak di antaranya menemukan jalan menuju kekristenan, khususnya Gereja Katolik. Walaupun komunitas Kristen evangelis telah lebih dulu mendapatkan perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, Gereja Katolik menarik jenis pencari yang berbeda. Mereka bukan sekadar orang-orang yang ingin keluar dari Islam, tetapi jiwa-jiwa yang mendamba sesuatu yang lebih dalam, kebenaran yang terasa kuno namun hidup, ibadah yang sakramental, dan sebuah gereja yang membawa warisan kerasulan yang tidak terputus selama 2000 tahun. Menurut data dari sebuah lembaga riset Iran yang kredibel, GAN, pada tahun 2020 hanya sekitar 32% warga Iran yang masih mengidentifikasi diri sebagai Muslim Syiah. Angka ini sangat mengejutkan, mengingat sebelumnya lebih dari 90% populasi secara resmi menyatakan kesetiaan kepada Islam. Penurunan drastis ini bukan sekadar statistik, ia mencerminkan krisis spiritual dan identitas yang mendalam. Jutaan orang merasa lelah dengan politisasi agama, muak dengan kontrol, dan lapar akan makna yang lebih sejati. Dalam kekosongan itulah Gereja Katolik mulai ditemukan, seringkali secara diam-diam, kadang melalui internet, terkadang melalui pengalaman yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Banyak yang bersaksi tentang mimpi melihat Yesus, penglihatan akan Bunda Maria, atau perasaan aneh seolah-olah dicari dan dicintai oleh sesuatu yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Bagi sebagian orang, perjalanan iman dimulai dengan menonton misa daring atau menemukan khotbah seorang imam Katolik dalam bahasa Persia. Yang lain mulai membaca kitab suci atau mempelajari katekismus secara sembunyi-sembunyi. Namun yang membuat mereka bertahan bukan sekadar ajaran. Yang mengikat hati mereka adalah pengalaman akan kekudusan, keheningan penyembahan, misteri inkarnasi, dan terutama Ekaristi. Unsur-unsur ini berbicara kepada lapisan terdalam jiwa orang Iran, sesuatu yang telah lama terkubur di bawah propaganda, ketakutan, dan kontrol negara. Keindahan iman Katolik yang tidak menghindari penderitaan, persatuannya yang berskala global, serta sejarahnya yang dibangun di atas darah para martir, sangat menyentuh mereka, yang memahami arti berkorban demi keyakinan. Namun jalan ini tidak murah. Di Iran, meninggalkan Islam dianggap kejahatan berat. Mereka yang memilih Kristus sadar bahwa mereka bisa kehilangan pekerjaan, keluarga, kebebasan, bahkan kematian. Banyak yang dibaptis di apartemen tertutup oleh imam-imam bawah tanah. Sebagian lagi menyeberangi perbatasan demi menerima sakramen di pengasingan.
Jumlah mualaf terus meningkat. Perkiraan menunjukkan lebih dari 1 juta warga Iran telah berpindah agama ke Kristenan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah umat Katolik sulit dipastikan, namun laporan dari jaringan rahasia menunjukkan pertumbuhan konsisten, terutama di kalangan mereka yang tertarik pada kedalaman intelektual dan spiritualitas sakramental Gereja Roma. Bagi dunia barat yang terbiasa dengan kebebasan agama, kenyataan ini sulit dibayangkan. Betapa seringnya kita melewatkan misa minggu tanpa rasa bersalah, betapa mudahnya kita memperlakukan ekaristi sebagai rutinitas. Bagi para mualaf Iran, setiap sakramen adalah harta sekaligus resiko. Kesaksian mereka menjadi cermin yang memantulkan sikap acuh kita dan mengingatkan bahwa iman bukan sekadar warisan, melainkan pilihan dan terkadang pengorbanan. Pertanyaan penting pun muncul. Mengapa ketika memiliki pilihan, begitu banyak dari mereka akhirnya memilih Katolik dibanding denominasi lain? Banyak memang mulai perjalanan iman di gereja-gereja rumah Protestan, tertarik dengan pesan Yesus dan janji keselamatan. Namun bagi mereka yang terus mencari, yang menginginkan lebih dari sekadar pesan, gereja Katolik menawarkan kepenuhan. Bukan ragama baru, namun iman purba yang hidup, yang berbicara kepada akal dan hati dengan kedalaman sejarah. Ketika mereka mempelajari sejarah kekristenan, mereka menyadari bahwa gereja Katolik bukan sekadar cabang di antara banyak cabang, tetapi batang utama yang berakar pada para rasul. Gagasan tentang suksesi apostolik, bahwa para imam hari ini berdiri dalam garis spiritual yang sama dengan para rasul, memberikan rasa keaslian dan otoritas yang sulit ditemukan di tempat lain. Bagi orang Iran yang tumbuh dalam budaya ritual yang sakral, ajaran Katolik tentang ekaristi terasa menggungkang, bahwa Allah tidak hanya hadir dalam kata-kata, tetapi sungguh memberikan dirinya dalam tubuh dan darah Kristus. Bagi banyak mualaf, ini terasa seperti keluar dari bayangan menuju terang, dari potongan menjadi kepenuhan. Ekaristi bukan simbol, namun perjumpaan, sebuah undangan ilahi yang menjawab kerinduan terdalam jiwa manusia. Dan kemudian ada Maria. Dalam budaya yang menjunjung tinggi kehormatan dan keibuan, penghormatan Katolik terhadap Bunda Maria menyentuh lapisan emosional yang sangat dalam. Bagi mereka yang telah mengenal Maryam dalam Islam, namun menemukan perannya dibatasi, penghormatan Katolik terasa akar bara. Mereka bukan sekadar tokoh sejarah, namun ibu spiritual, hadir, lembut, dan penuh penghiburan. Di gereja bawah tanah, banyak yang menyembunyikan gambar kecil Maria atau menggenggam rosario sebagai pegangan hidup. Ketika ketakutan datang, mereka berbisik, "Salam Maria," dan menemukan kekuatan untuk bertahan. Dalam kebangkitan iman tersembunyi ini, Maria bukan hanya ajaran, namun kehadiran yang menenangkan. Melalui dia, banyak mualaf menemukan gereja bukan sekadar institusi, tetapi rumah. Gelombang pertobatan ini tidak terlepas dari dimensi profetis. Penganiayaan yang mereka alami menggemakan kata-kata Kristus sendiri, bahwa mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Anehnya, banyak pertobatan justru dimulai bukan dari khotbah, namun dari mimpi dan penglihatan. Banyak yang bersaksi melihat Yesus dalam mimpi, memanggil mereka, mengeluk mereka, atau mengundang mereka untuk mengikutinya. Dalam negeri yang melarang gereja, Tuhan menjangkau hati secara langsung. Namun harga iman tetap mahal. Pengkhianatan terhadap agama resmi dianggap pengkhianatan terhadap bangsa. Pengucilan, penjara, bahkan kematian menjadi ancaman nyata. Namun seperti gereja pertama, mereka tidak gentar. Seperti benih yang jatuh ke tanah, iman mereka justru bertumbuh melalui penderitaan. Semakin ditekan, semakin hidup. Di balik semua ini, dunia digital memainkan peran yang tidak terduga. Internet menjadi ladang misi baru. Melalui siaran satelit, video online, podcast berbahasa Persia, dan aplikasi berenkripsi, Injil menembus sensor negara. Para misionaris digital membimbing jiwa-jiwa secara diam-diam menuju pembaptisan. Misa disaksikan melalui layar kecil. Rosario didoakan lewat headphone di tengah malam. Gereja hidup tanpa gedung. Kesaksian umat Katolik bawah tanah Iran menggoncangkan asumsi kita. Mereka menunjukkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada kenyamanan. Sakramen bukan rutinitas, namun harta yang dipertaruhkan nyawa. Baptisan bukan perayaan sosial, namun perjanjian hidup dan mati. Kisah mereka memaksa kita bertanya pada diri sendiri, jika gereja ditutup, apakah iman kita tetap hidup? Jika Alkitab harus disembunyikan, apakah kita masih akan membacanya? Jika mengikut Kristus berarti menghilangkan segalanya, apakah kita tetap memilihnya?
Inilah pesan dari Iran, bahwa Kristus cukup, bahwa iman sejati tetap bertumbuh di tempat tergelap, dan gereja tidak bisa dimusnahkan oleh rezim apapun. Api itu masih menyala, diam-diam, namun tak terpadamkan.